Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Jamaah untuk bisa mengkondisikan mic-nya ya atau di mute untuk bisa menjaga kondisif ya supaya kondusif dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah Ustadz Arfi sudah berada di antara kita karena waktu sudah pukul 8. Kepada Ustadz Arfi disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa razuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini Allah memudahkan kita untuk bermuajahah. Semoga pertemuan virtual ini menjadi asbab kekuatan atau menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan kita lebih konsisten dalam beramal soleh insyaallah. Salat dan salam selalu kita dihadirkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang an-nawaqid atau nawaqidus syahadatain, yaitu pembatal dua kalimat syahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah kita lihat materinya di sini bahwa berbicara tentang an-nawaqid, maka kita berbicara tentang sesuatu hal-hal yang menjadikan sesuatu itu hilang atau batal. Ya, sebelum masuk pada pembahasan inti, kita akan mengetahui dulu ini makna dari an-nawaqid atau pembatal syahadatain. Ya, secara bahasa, pembatal atau an-naqdu dikatakan bahwa membatalkan sesuatu artinya merusaknya setelah dikuatkan, ya. Dan membatalkan apa yang telah dipatenkan artinya membatalkannya, ya, merusaknya. Maka membatalkan lawan, ya, membatalkan lawan kata dari permanen. Bisa juga digunakan dalam membatalkan sumpah atau janji, ya, artinya mengingkari janji yang telah diucapkan. Oleh karena itu membatalkan tali atau jahitan artinya merusaknya, membatalkan bangunan artinya merobohkannya. Ini secara bahasa makna daripada an-naqdu atau pembatal itu. Maka bisa diartikan daripada daripada an-naqdu atau pembatal itu artinya merusaknya, merobohkannya, bisa diartikan menghancurkannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian yuradu bin nawaqid la ilaha illallah mafsadatuha. Maka yang dimaksudkan daripada nawaqid, pembatal-pembatal di sini adalah yang membatalkan syahadat seorang, la ilaha illallah. Ya, dia membatalkan la ilaha illallah yang sudah diucapkannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia merusaknya dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimat tersebut. Maka rusaklah tauhidnya dan batallah syahadatnya. Karena yang namanya syahadatain, ya, yang namanya syahadatain itu
dia memiliki konsekuensi dan juga memiliki hal-hal yang membuatnya batal. Maka seorang ya yang melaksanakan hal-hal tersebut maka batallah imannya, batallah syahadatnya. Jika terdapat satu saja dari hal-hal yang membatalkan syahadatain, maka dia tidak lagi termasuk seorang muslim. Karena dia tidak lagi termasuk seorang muslim, maka tidak berhak ya ditegakkan hukum Islam ke atas orang tersebut. Dan dia akan ditegakkan ke atas hukum kufur atau musyrik. Ya sebagaimana nanti misalnya dia orang Yahudi, ya dia beratnya ke Yahudi atau kemana, maka dia sesuai agamanya. Sebagaimana yang terjadi pada Bani Quraidah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal-hal yang membatalkan syahadatain. Tadi kita sudah mengetahui makna dari membatalkan atau pembatal. Sekarang kita lihat apa saja yang menjadikan syahadat seorang itu bisa batal. Yang pertama, awalan asyirku billah. Ya, yaitu syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nahu an yusarrifal insan syai'an minal ibadat li ghairillahi ta'ala. Ya, artinya seorang mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala fa yaj'alu ghairallahi niddan lahu subhanahu wa taala. Hingga ia jadikan sesuatu tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu katsirah. Yang namanya ibadah itu kan banyak sekali. Di antaranya ad-du'a, doa, wan nuzur, nazar, waz-zabahu, berkorban, was-sujud, sujud, wa ghairu dzalika dan sebagainya. Faman sarrafa syai'an min hadhil ibadat aw ghairiha li ghairillahi ta'ala fa huwa musyrikun billahi ta'ala. Barang siapa yang mengarahkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang musyrik. Ya. Wasyirku, dan yang namanya syirik ini huwa a'zamu dzambin 'usiyallahu ta'ala bih, adalah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 116. Barang siapa, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkan Allah dengannya dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang syirik, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ada beberapa ayat juga yang berkaitan dengan syirik ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mau menegaskan bahwasanya perbuatan syirik itu adalah dosa besar. Ya, di antaranya surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang syirik kepada Allah, sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Ya, surah Nisa ayat 48. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan ayat tadi yang kita bacakan, ya, para ulama menyampaikan bahwa kalau ada seorang yang meninggal, seorang yang melakukan syirik, kemudian dia bertaubat, Allah tetap mengampuni dia. Maka yang tidak Allah ampunkan adalah orang yang berbuat syirik dan dia paham berbuat syirik dan terus berbuat syirik dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perhatikan. Seseorang yang melakukan dosa besar, nah, saya ulangin, seseorang yang melakukan dosa-dosa, ya, dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar, maka dosa-dosanya itu
bisa diampuni melalui amal soleh yang dia kerjakan. Ya, contohnya dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan azan lalu dia berwudu, setelah itu dia melangkah menuju masjid, tidaklah satu langkah yang dia lakukan kecuali Allah ampunkan dosanya, Allah naikkan derajatnya, dan Allah berikan dia satu kebaikan. Satu langkah, 3 pahala. Diampunkan dosa-dosanya, dinaikkan derajatnya, dan diberikan dia satu pahala. Tetapi para ulama bersepakat bahwasanya dosa yang diampunkan melalui langkah kaki itu adalah dosa kecil. Nah, dosa kecil itu tanpa bertaubat bisa diampuni dengan amal soleh. Tetapi yang namanya dosa besar, terkhusus dosa syirik ini, dia tidak Allah akan ampunkan kecuali seorang itu bertobat dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, ayat ini, ya, ayat surah An-Nisa 148 ini dan 116 yang tadi kita bacakan, bukan mau menyampaikan bahwasanya orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni dosanya, bukan. Tetapi ya, kalau dia tidak memfokuskan taubatnya, maka tidak ada ampunan baginya. Ketika dia meninggal dalam keadaan membuat dosa syirik itu, maka dia akan diazab dengan dosa tersebut. Bukan berarti seorang berbuat syirik di sini ya serta merta dia keluar daripada Islam, ya, kecuali mulutnya telah mengatakan saya keluar dari Islam misalnya, maka dia akan keluar daripada Islam. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israila ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu adalah anaknya. Sungguhnya Tuhan itu adalah Al-Masih bin Maryam. Dan Al-Masih mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sungguhnya barang siapa yang syirik terhadapnya, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidaklah ada bagian bagi orang yang zalim dari penolong. Ya, dari penolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ketika menyampaikan satu perbuatan kemudian ada konsekuensinya, ada ganjarannya. Kalau ganjarannya itu buruk, maka mengindikasikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk atau haram. Kalau perbuatannya, hadiahnya, pahalanya surga, maka mengindikasikan itu adalah amal soleh yang harus dikerjakan. Nah, dalam ayat ini disampaikan bahwasanya syirik itu mengharamkan seorang masuk dalam surga dan menjadikan tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perbuatan ini jelas perbuatan yang haram dilakukan oleh seorang muslim. Dalam surah Luqman Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mensekutukan Allah, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Bapak Ibu, yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yusarrifu lahum syai'an min al-ibadati liyuqarribu ila Allah ta'ala fa yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafaa'a wa yatawakkal 'alaihim faqad kafara ijma'an. Ya. Yang kedua yaitu menjadikan wasilah antara dia dengan Allah, melakukan sesuatu ibadah kepada mereka dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, memohon dan meminta kepadanya. Artinya kepadanya ini kepada yang tadi,
yang dijadikan wasilah tadi itu. Ya. Meminta pertolongan serta berpasrah, bertawakal kepada yang tadi dijadikan sebagai wasilah tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak suka perbuatan ini, ya. Sebagaimana orang-orang kafir melakukan, Allah sampaikan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'un 'inda Allah. Qul atunabbi'una bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka orang-orang musyrik itu menyembah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak juga manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan inilah penolong kami, padahal tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah Tuhanmu belum mengingatkan kalian ya dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui di dunia, di langit dan di bumi? Masya Allah yang maha tinggi dari orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 18. Maka dalam ayat ini Allah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bang, Abi lagi ngaji. Abi lagi ngaji. Tolong di sana. Abi lagi ngaji. Masya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini, Masya Allah. Di sini kita mengaji, mereka ikut juga kajian berdua. Mohon maaf. Ya. Nah, saya ulangin. Maka orang-orang yang mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, ya, saat menjadikan sesuatu atau manusia atau apapun menjadi wasilah mereka menjadikan perbuatan itu ibadah kepada wasilah itu. Ya. Dan inilah yang disebut syirik. Allah berfirman, "Alla lillahi dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifuna. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Sesungguhnya hanya milik Allah agama yang murni. Dan adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pemimpin-pemimpin, aulia-aulia, mereka mengatakan, sungguh kami tidak menyembah mereka ini illa kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukuman antara mereka terhadap sesuatu yang mereka berdebat di dalamnya. Sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi kufur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada catatan. Ya. Catatannya adalah wa amma man ittakhadha bainahu bainallahi wasitatun wa ya'taqidu annaha sababun wala yadbahu wala yanzuru laha wala yad'uha min dunillahi ta'ala wa ya'taqidu anna al-ibadata lillahi wahdah walakinnahu yaqul Allahumma inni as'aluka bihaqqi fulan wa au bi jahi fulan fa amalahu hadza bid'atun wa wasilatun ila syirki wa laisa syirkan akbar. Tapi jika seorang mengambil wasilah dengan meyakini bahwa ini sekedar asbab saja, tidak menyembelih, tidak bernazar, tidak memohon kepadanya, maka ini tidak termasuk syirik besar. Tetapi perbuatan ini perbuatan bid'ah dan dikhawatirkan akan membawa pelakunya kepada syirik. Karena begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sederhananya. Kan Allah itu maha sami', Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Kenapa kita ambil wasilah, sesuatu yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu, ya, tidak mendengar, tidak melihat. Maka jangan sampai kita berbuat sebagaimana orang-orang musyrik dulu.
yang awalnya mereka jadikan sebagai sebab, akhirnya apa yang mereka perbuat, ya, mereka menyembah berhala-berhala tersebut, ya, dengan tujuan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak terima sekutu apapun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, man lam yukaffir musyrikina aw syakka fi kufrihim. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ya. Misalnya ada seorang muslim, seorang mukmin, dia tidak mengkafirkan orang musyrik, atau dia ragu-ragu terhadap kekufuran orang musyrik, atau dia membenarkan jalan yang dipilih oleh orang-orang musyrik. Ya, dia membenarkan jalan yang dipilih orang-orang musyrik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kekufuran mereka dalam banyak ayat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memusuhi mereka. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidaklah Masih bin Maryam itu kecuali Rasulullah. Ya, tidaklah Nabi Isa itu kecuali Rasulullah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka bukan menyembah Allah, malah menyembah Al-Masih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lihat ayatnya. Orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair ibnullah. Perbuatan mereka ini, ya, sangat bertentangan dengan akidah. Sangat bertentangan dengan akidah. Kenapa? Karena Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan dan dilahirkan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Oleh karena itu ketika ada orang muslim mengatakan agamamu benar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf. Seseorang di sini dia jawaban, alasan kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada mereka. Ya. Kalau seorang mengucapkan selamat kepada mereka, maka sama dengan yang pertama membenarkan agamanya. Yang kedua, mengiyakan bahwasanya Masih itu anak Tuhan. Oke. Yang ketiga, mengingkari seruan Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad, ikutilah dia. Setidaknya 3 alasan ini yang menjadikan kita kenapa tidak boleh mengucapkan itu kepada mereka. Hati-hati, ini bukan perkara biasa ini. Ini perkara akidah. Makanya nggak boleh kita mengatakan itu sama mereka. Loh, saya kan sudah mengatakan selamat Idul Fitri kepada Anda. Kenapa Anda tidak mengatakan selamat itu kepada saya? Katakan kepada mereka, saya ada minta. Saya ada minta, tidak ada. Oleh karena itu, tunjukkan kepada mereka ya agama yang hak itu agar mereka faham bahwasanya Nabi Isa alaihissalam memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, kita sudah berbuat kufur kepada orang tersebut. Maka kita sedih sekali ketika melihat fenomena sekarang ini, ya, fenomena sekarang ini, yang semuanya tidak ada lagi kelihatan antara yang baik dan yang batil, campur baur semuanya. Ya, kita doa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang menjaga agama dengan baik, menjaga imannya, menjaga akidahnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya. Ya, ini lanjutan dari poin ketiga. Wala yuhkamu bil islamil mar'i hatta yukafir musyrikin. Tidak dihukumi seseorang itu muslim, ya, sampai dia mengkafirkan orang musyrik. Ini bahasa mengkafirkan ini bukan mengatakan hei kafir, bukan ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan. Hei kafir, kamu ini kan kafir, bukan begitu Pak, bukan. Tetapi dalam hatinya meyakini bahwasanya orang musyrik ini adalah kafir. Itu saja. Bukan untuk digembar-gembarkan, hei kafir, bukan itu. Tapi meyakini dalam hati bahwasanya orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kufur. Fa in tawaqafa fi dzalika aw syakka fi kufrihim fa huwa mithluhum li amrayn. Jika ada seorang ya yang mengambil posisi selain itu atau dia ragu terhadap kekufuran orang musyrik, maka dia sama dengan orang musyrik karena dua perkara. Yang pertama, li'annahu bi'adami takfiri haula'i yakunu mukadziban lillahi wa lirasuli. Karena perbuatannya yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu, maka sama dengan dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, mendustakan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang kita dapatkan dalam beberapa ayat atau hadis yang tadi disebutkan. Yang kedua, dia dianggap sebagai orang kafir li'anna min syartil imani billahi al-kufru bit-taghut. Karena syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengingkari taghut, kufur terhadap taghut. Famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada tali agama yang kokoh. Kemudian yang keempat, an i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi wa dzalika kalladzina yaqul in fada hukmullah fi rajmi zani al-muhsan aw qat'u yadi sariq la yunasibu hadzal 'asr al-hadir. Ya, meyakini bahwa adanya petunjuk yang lebih sempurna selain dari petunjuk Rasulullah SAW. Atau dia tahu dia merasa ada yang lebih baik daripada hukum Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana orang-orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum buatan manusia. Dan dia mengatakan bahwa penerapan syariat Islam itu sekarang ini ya seperti dirajamnya orang yang berzina yang sudah menikah, dipotongnya tangan orang yang mencuri, tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, karena zaman kita ini sudah berubah banyak, maka dia sudah kufur. Ya, maka dia sudah kufur. Kalau Anda tidak bisa melakukan syariat Islam, Anda diam saja. Jangan ngomong, jangan beri respon, ya. Mohon maaf. Kalau seandainya Anda tahu ada keburukan dan Anda ada dalam keburukan tersebut, perhatikan. Anda tahu itu buruk dan Anda dalam keburukan tersebut, minimal Anda jangan membenarkan keburukan yang Anda lakukan. Kenapa? Kalau Anda benarkan keburukan yang Anda lakukan tersebut, maka sama dengan Anda melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terjadi realitas sekarang, ya. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap yang hak. Orang-orang yang menyukung kebatilan, menggaung-gaungkan bahwasanya ini kebenaran,
Dan orang-orang yang menggaungkan kebenaran dianggap batil sama mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka sekali-kali tidak, sungguhnya orang-orang yang tidak beriman, tidak dianggap beriman sampai orang-orang itu mengambil hukum-hukum wahai Muhammad. Ya, artinya orang-orang kafir mengambil hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal perkara yang mereka berselisih dalamnya hingga mereka tidak mendapatkan apapun di dalam diri mereka dari problem mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka berserah diri masuk dalam agama Islam. Surah An-Nisa 65. Dalam ayat lain Allah berfirman, afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka utamakan? Dan waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, siapa yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang yakin. Surah Al-Maidah ayat 50. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayatnya, ada surah Al-Ahzab ayat 36, surah An-Nur 47 sampai 51. Nanti mohon dicatat, didalami ayatnya. Kita lanjut pada poin yang selanjutnya, poin kelima, yaitu man abghadha syai'an mimma ja'a bi rasul, membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW walau dia mengamalkannya. Dia amalkan tapi dia nggak suka, dia benci, ya, maka dia tetap dihukumi kufur. Dan hukum ini menurut kesepakatan para ulama, orang-orang munafik sangat banyak yang terjerumus dalam hal ini. Allah berfirman, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum, dan orang-orang yang kufur maka sia-sialah apa yang mereka lakukan dan tersesatlah amal mereka. Dzalika bi annahum karihu, hal tersebut karena mereka karihu, benci terhadap apa? Ma anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan. Fa ahbata amalahum, maka hanguslah amal perbuatan mereka. Surah Muhammad 8 sampai 9. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, kemarilah, datanglah, ikutilah, amalkanlah apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka engkau akan melihat orang-orang munafik berpaling wajah darimu. Fa kullu man kariha ma anzalallah fa'amaluhu habitun wa in amila bihi bima kariha. Maka setiap orang yang membenci apa yang Allah turunkan, maka hanguslah amalnya walau dia mengamalkan perbuatan perintah itu dengan penuh rasa benci. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum, hal tersebut karena mereka mengikuti apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan mereka membenci ridhonya Allah Subhanahu wa taala, membenci pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum, maka hanguslah amal mereka yang mereka perbuat. Kemudian yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul, ya, mencaci atau mempermainkan sesuatu dari agama Rasulullah, atau mempermainkan janji, pahala atau azab, maka dia telah kufur.
Dan Allah telah melarang orang-orang beriman untuk duduk bersama mereka. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kalian tanyakan kepada mereka, ya, kenapa kamu bersama orang-orang beriman? Apa jawaban orang-orang kufur? Mereka akan mengatakan, sungguhnya kami tadi itu di sana, ya, bercanda-canda, bergurau-gurau, ya, hanya sekedar bercanda bergurau saja sama mereka, nggak ada lagi yang lain, nggak ada tujuan untuk mendalami agama, tidak ada, hanya bercanda dan untuk mengolok-olok mereka. Kul, katakanlah Muhammad, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian mempermainkannya? La ta'tadiru. Jangan kalian berpura-pura. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Surah Taubah ayat 65 sampai 66. Maka mempermainkan, mencaci sesuatu dari apa yang Rasulullah SAW datangkan, sungguh itu adalah kufur secara ijma' para ulama, ya, walau dia tidak bermaksud untuk beristihza, ya. Misalnya ada orang-orang yang bermain, ya, mempermainkan sholat misalnya, dia sholat arah kiblat tapi mempermainkan, sama dengan itu, ya, sama dengan hal tersebut. Dan Allah telah melarang orang-orang beriman untuk duduk bersama orang-orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Allah melarang orang-orang beriman untuk duduk bersama orang-orang yang mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 140. Kemudian yang ketujuh adalah sihir dengan segala bentuknya. Mau sihir penglaris, mau sihir supaya orang menjadi lembut, mau sihir supaya orang tertarik kepada kita, susuk, pelaris, apalah semuanya lah yang berbentuk dengan sihir, maka semua adalah perbuatan syirik, ya, yang membatalkan syahadat seorang hamba. Dalam surah Al-Baqarah 102, ya, ayat yang begitu panjang, salah satunya Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya seseorang yang berbuat sihir itu tidaklah mereka lakukan kecuali untuk, ya, menceraikan, memisahkan antara suami dan istri. Atau orang-orang yang berbuat sihir, maka perbuatan mereka ini akan dengan sendirinya memisahkan mereka dengan pasangan hidup mereka. Jadi hati-hati. Dan yang namanya sihir itu tidak akan kena kepada seorang hamba kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang namanya sihir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, jika kena kepada seorang, maka tidak mandang status. Mau dia itu orang soleh, hafiz Quran, alim ulama, ya, tahajudnya nggak tinggal, atau orang yang buruk, nggak pernah sholat, ya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Yang namanya sihir itu, ya, kena atas izin Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sebagaimana Nabi SAW kena sihir. Sekali bernabi saja kena sihir, apalagi macam kita, ya. Kalau Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Habibullah, kena sihir, apalagi orang yang amalannya seperti kita. Maka orang yang kena sihir itu bukan berarti, wah kamu ini lemah ini, kamu ini, ya. Kamu ini kayaknya memang lagi nggak konsentrasi ini kamu, makanya kena sihir. Bukan, nggak ada hubungannya. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang ke-8, menjadikan orang-orang musyrik sebagai pemimpin atau teman baik. Ya. Kalau pemimpin
itu terjemahan dari dari kamus bahasa Arab pemimpin itu, aulia itu ya. Nah, aulia itu juga teman baik dalam terjemahan Kemenak ya. Muwalatul musyrikin, menjadikan orang musyrik sebagai pemimpin. Wa muzaharatihim, membantu mereka. Wa muawanati, menyokong mereka. Alal muslimin, dari orang-orang muslimin. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil Bapak Ibu? Wahai orang-orang yang beriman. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi. Spesifik loh ini ya. Spesifik ini agamanya. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Karena mereka adalah pembantu, wali, pemimpin bagi orang-orang mereka juga. Dan barang siapa yang memilih mereka. Ya, di antara orang-orang Muslim, dan orang-orang mukmin, maka sungguhnya dia termasuk bagian daripada mereka. Dan sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, ini ayatnya spesifik ya. Bukan hanya minal musyrikin saja, tapi spesifik agamanya. Dan dalam ayat ini panggilannya orang-orang beriman. Artinya memilih pemimpin yang baik sangat erat kaitannya dengan akidah. Ya. Memilih pemimpin yang baik sangat erat kaitannya dengan akidah. Kalau mau kita artikan pemimpin. Kalau mau kita artikan sebagai teman baik, kan mustahil. Kalau seandainya saja orang-orang itu nggak kita jadikan teman baik, apalagi pemimpin. Kan nggak masuk akal. Kalau seandainya ada seorang jadi teman baik aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Maka ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT untuk memahami ayat ini dengan baik. Dan kembali kepada poinnya bahwa menjadikan orang-orang musyrik ya sebagai pemimpin atau teman adalah bagian daripada hal yang membatalkan akidah atau syahadatain seseorang. Kemudian selanjutnya yang ke-9, meyakini bahwa ada sebagian orang yang boleh melanggar syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasanya kebal hukum, ya kebal hukum. Artinya orang-orang yang meyakini, ya misalnya ini. Ada orang mengatakan, tengok dia itu. Kalau dia itu nggak sholat, nggak apa-apa. Kenapa? Kan dia anaknya ulama. Nggak boleh. Ya. Ini bahasa meyakini. Ya. Kalau di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, ya, ada sebagian ahlu sufi, yang dia menganggap saya nggak perlu sholat lagi. Ya. Saya nggak perlu sholat lagi. Saya nggak perlu baca Quran lagi. Bahkan guru saya ya ada namanya Diko Hamdun yang mengajarkan kami tentang akidah. Sulamul usul ila ilmul usul. Beliau sampaikan dulu di kampung saya ada orang yang terkenal waliullah. Terkenal waliullah. Saking terkenalnya dengan dengan kedekatannya kepada Allah, dia selalu sholat di Jumat di Makkah. Salat Jumatnya di Makkah. Bapak Ibu, ini bukan cerita omong kosong ya. Ini ceritanya benar nih. Jadi orang-orang tidak pernah menjumpai wali ini sholat Jumat di rumah di masjid dekat rumahnya, nggak pernah. Tapi pas asar ketemu. Dari mana? Tadi kok Jumatnya nggak kelihatan, salatnya di Makkah. Ya, salatnya di Makkah. Orang-orang heran, kenapa? Kami ke Makkah paling cepat itu 5 jam. Ya, PP 10 jam, belum lagi dari bandara ke Makkah. Kan itu udah berapa jam? Nggak mungkin hanya hitungan beberapa jam bisa ke Makkah PP, nggak mungkin.
Kalau orang anggu-anggu, oh ya bisa. Hingga akhirnya qadarullah wali ini meninggal dia. Nah, orang-orang yang mengetahui tentang dia ini, ya, mendengar kabar bahwa di rumahnya itu ada satu tempat yang tidak boleh masuk kecuali dia seorang. Tempat itu setelah meninggalnya dia dibongkar sama anaknya. Pas dibongkar, ya, kemudian mereka masuk ke dalam, mereka melihat fenomena yang aneh. Mereka lihat Al-Quran dalam keadaan terbuka di atas rehal, ya, lembab bau pesing. Kemudian ada salah seorang ahli sufi juga, yang sufinya sufi lurus, ya, benar sufinya, kesufiannya benar, mengetahui bahwasannya ayahmu ini membuat perjanjian dengan jin. Perjanjiannya apa? Saya angkat kamu ke Mekah, ya, dengan upah kamu kencingi Al-Quran. Dengan upah kamu kencingi Al-Quran. Nah, ini fenomena yang terjadi, sehingga mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya kembali kepada bahasa meyakini bahwa ada sebagian orang yang boleh melanggar perintah atau syariat Allah SWT itu, memang fenomenanya ada. Oleh karena itu jangan sampai ada di antara kita yang begitu. Ya, saya kan begini, begitu. Karena mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin panjenengan pernah mendengar bahwasanya sultan itu nggak ada yang pergi haji. Ya. Kesultanan Jogja itu nggak ada yang pergi haji, Bapak Ibu. Lihat sejarahnya. Mereka tidak ada yang pergi berhaji. Nah, ini penting kita pahami. Nah, jadi siapapun di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata hukum Islam sama semua. Kewajibannya sebagaimana kewajiban rukun Islam. Kemudian ke-10, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Berpaling dari agama Allah. Perhatikan Bapak Ibu, tidak mempelajari, tidak mengamalkannya. Di antara manusia ada orang-orang yang hanya Islam. Ditanya apa itu Islam, ditanya bagaimana mengamalkannya, tidak tahu. Dan ini adalah aib besar bagi seorang yang mengaku berislam, tetapi dia tidak mengenal agamanya. Ya, dia tidak mengenal agamanya. Bapak Ibu, mohon maaf. Tahun 2003, ya, tahun 2003, kami mengadakan dakwah di daerah Patumbak, Medan. Oke. Sebelum zuhur, ya, sekitar jam 10, kami jalan ke warung kopi untuk bertemu sama orang-orang ngobrol tentang agama. Kami dapatilah di situ ada seorang bapak-bapak dengan ngobrol santai, tetapi dia berbisik kepada saya. Dia bilang gini, "Dek, bisa nggak saya diajari mandi wajib?" Dia bilang gitu. Saya bilang gini, "Mohon maaf, Bapak sudah menikah?" "Sudah 3 anak saya, Dek," katanya. Yang paling besar kelas 6 SD. Bapak Ibu tahu apa yang dalam otak saya? Ya Allah, selama ini anaknya sudah umur 6 tahun, berarti sudah berapa tahun pernikahan tuh? Ya. Mungkin kurang lebih 12 tahun pernikahan. Bapak Ibu nggak bisa mandi wajib. Bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia puasanya, bagaimana baca Qur'annya, mohon maaf, setiap hari dalam keadaan kotor bersenggaul dengan istrinya. Bahaya.
Makanya agama ini siapapun kita, bahkan sekali berulama yang faqih, Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Bapak Ibu, di umur 90 tahun masih belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, masih belajar. Apa katanya? Saya mau meninggal dalam keadaan agama saya sempurna. Semampu saya. 94 tahun. Ya, bayangkan kita sekarang. Nah, maka orang yang berpaling dari agama, artinya tidak mau belajar, tidak mau mengamalkannya, maka dia termasuk orang yang membatalkan syahadatennya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas ini? Kenapa kita bahas an-nawaqidu syahadatain? Karena orang-orang yang membatalkan syahadatnya akan menerima akibat-akibat yang mengerikan. Pertama, amal ibadahnya terhapus. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad dari agamanya dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia adalah orang yang kafir, sungguh terhapuslah amal yang dikerjakannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tergolong orang-orang yang penghuni neraka dan mereka kekal dalamnya. Bayangkan Bapak Ibu, ya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita beramal, habis seluruh amalnya, tidak satupun yang mampu menolong kita. Ini yang pertama. Yang kedua, haknya sebagai seorang muslim, sirna. Ya. Apa itu? Seorang muslim wajib menunaikan hak muslim lainnya. Kita sebagai seorang muslim, ya, misalnya kita ucapkan salam, harus dijawab. Kita sakit, dijenguk. Boleh mengikuti jenazah. Ya. Menghadiri undangan. Wa tasmitul atish, menjawab orang yang bersin, semua ini batal sama kita. Ya, nggak boleh seorang, misalnya ada orang yang sudah murtad, mengucap salam jangan dijawab. Sakit jangan jangan dijenguk. Mati dia jangan ikutin jenazahnya. Dia undang kita nggak apa-apa. Dia bersin masih hafal dia, alhamdulillah katanya, jangan dijawab. Kenapa? Batal haknya sebagai seorang muslim. Yang ketiga, haram menikahi seorang muslimah. Apabila telah menikah, maka otomatis pernikahannya batal. Bayangkan ini. Ayatnya surah Al-Baqarah 221. Ayat ini jelas larangan menikahi orang musyrik dan larangan menikahkan orang yang musyrikah. Kemudian tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan seorang wanita muslimah. Tidak boleh menjadi wali. Dia ayah. Ini kan anakku loh, kamu sudah kafir. Kamu sudah kafir. Maka tidak boleh menikahkan anaknya yang wanita. Kenapa sudah kafir dia? Karena syarat menikahkan itu adalah orang yang muslim, balik dan berakal. Tidak mewarisi dan tidak diwarisi hartanya. La yarisul muslimul kafira wal kafirul muslimah. Tidak mewarisi orang yang muslim dari orang yang kafir dan orang yang kafir dari orang yang muslim. Yang selanjutnya, 6, jika mati tidak disolati, tidak dikafani, serta tidak boleh didoakan apabila seorang mati dalam keadaan murtad dari agama Islam. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Surah At-Taubah ayat 84. Kemudian jika mati tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim, ya. Kalau saya bicara konteksnya Jogja ini kan parah sekali, Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya. Jogja ini parah sekali. Di beberapa perkuburan Jogja ini itu sangat mengerikan tatanannya. Dicampur antara orang yang kafir dan orang yang muslim. Padahal Rasulullah SAW melarang itu.
Nggak boleh dicampur antara kuburan orang muslim dengan orang yang kafir. Harus dipisah. Alhamdulillah, saya melihat di daerah Sumatera, Jakarta itu dipisah, nggak ada yang disatukan. Macam di Jogja ini. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu di dalam Zoom ini, dalam kelas ini ada yang memiliki apa namanya pengambil keputusan kebijakan untuk tata ruang ya, tata kota di Yogyakarta, mohonlah dipikirkanlah Bapak Ibu sekalian ya, jangan sampai tercampur antara kuburan orang muslim dan orang yang kafir. Selanjutnya, jika mati dalam keadaan murtad, tidak boleh dimintakan ampunan bagi mereka. Selanjutnya, kaum muslimin memberikan berita buruk ketika melewati kuburan mereka. Makanya ketika dalam hadis dikatakan barang siapa yang melewati kuburan orang musyrik, maka bacalah surah Al-Kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir ayat. Kemudian sembelihannya haram bagi kaum muslimin. Tidak boleh dimakan sembelihan mereka. Terus ditolak Ustadz. Ya, pilihan kita mau tolak atau mau diambil, kasih ke orang lain. Tetapi penolakan yang kita lakukan akan membuat dia tergugah. Sampaikan, afwan antum sekarang kan bukan lagi orang Islam. Jadi nggak boleh saya mengambil makanan antum atau sembilan antum, mohon maaf. Ya. Jadi memperlihatkan ketegasan kita kepada orang tersebut. Saja persaksiannya ditolak. Ya, tidak diterima persaksiannya. Wa asyhidu dzawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dan di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menerima kesaksian dari orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya, tidak boleh memasuki tanah suci, ya. La yadkhulu Makkah musyrikun, tidak boleh masuk Makkah orang yang musyrik. Nah, ada enggak hukum pidananya? Kalau kita ambil hukum Islam, ya, itu pidananya ada, dibunuh. Tetapi bukan berarti orang yang murtad langsung dipenggal lehernya, bukan Bapak Ibu. Tetapi diambil tempo, diberikan dia tempo 3 hari. 3 hari ini diberikan komunikasi, ya, datangin, sadarkan dan sebagainya. Kalau di negara Islam setelah 3 hari tidak tidak menerima saran-saran, nasihat-nasihat, maka dia dibunuh. Tapi kalau problemnya seperti di Indonesia, maka kita nggak bisa berbuat apapun kecuali memberikan semuanya pada hukum yang ada di Indonesia. Bagaimana seorang yang murtad kembali kepada agamanya? Nah, kemudian para ulama menyampaikan bahwa orang yang murtad kembali kepada agamanya bertaubat yang pertama. Ya, bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Dia bertaubat, taubatan nasuha, dan mengucapkan kembali syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mandi wajib. Ya, dari Qais bin Asim beliau mengatakan, ataitun nabiyya, aku datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, uridul islama, mau masuk Islam, fa amarani an aqtasila bima'in wa sidrin. Maka aku diperintahkan untuk mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Abu Daud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian beberapa hal yang berkaitan dengan nawaqidu syahadatain, hal-hal yang membatalkan syahadat, 2 syahadat, semoga bisa kita fahami dan semakin menguatkan, meneguhkan keimanan kita kepada Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Jazakallah khairan pada Ustadz Arfi yang telah menjelaskan terkait pembatalan 2 kalimat syahadat sekaligus dampak-dampaknya yang kemudian akibatnya. Ini sebenarnya materi yang cukup
banyak ya Ustaz ya. Ada 30 slide ini. Sebenarnya mungkin berapa SKS sendiri ya Ustaz ya. Tapi karena kebutuhan hal jadi dirapel ini. Ya semoga bisa kita tangkap dan semoga kita bisa amalkan dengan baik. Ya Allah, amin. Semoga Allah beri kemudahan. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan. Semoga bisa segera dijawab nih karena waktu sudah pukul 9. Ya. Oh, ini ada sebentar. Nih, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila ada seorang lelaki menikahi seorang wanita mu'alaf, lalu setelah menikah, istrinya kembali ke agama Nasrani, bagaimana status pernikahannya? Apakah yang harus dilakukan suaminya bila si istri sudah dinasihati untuk masuk Islam kembali, namun istrinya tidak mau? Ini statusnya setelah menikah, Ustadz. Ya, jadi kalau kita ambil hukum hukum yang nyata dalam fikih, bahwa ketika ada seorang dari pasangan yang murtad, maka otomatis batal, pernikahannya batal. Nah, tetapi kalau kita mau mengambil hukum yang lain, menghubungkannya dengan hukum yang lain tentang ahlul kitab, ya, bahwasanya wanita Nasrani kan disebut dengan ahlul kitab, maka masih boleh dilanjutkan. Ya, masih boleh dilanjutkan. Kalau seandainya laki-laki itu memang tenang hatinya, yakin ya hatinya bahwa perempuan ini tidak akan mengajak anak-anaknya kepada agamanya. Nah, pertanyaannya yakin nggak? Kan begitu. Nah, kalau kita ambil hukumnya sudah ketika seorang murtad, maka otomatis lepas ikatan pernikahannya, tapi karena masalahnya dia adalah ahlul kitab, maka di sini ada dua pilihan, dilepas secara total atau ya dia tetap melanggengkan pernikahannya itu karena statusnya adalah ahlul kitab. Tetapi berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan yang muslim, laki-lakinya yang murtad, maka total putus tali pernikahannya, karena para ulama menyampaikan bahwa pembolehan menikah dengan ahlul kitab itu hanya laki-laki muslim ke ahlul kitab perempuan, dan tidak boleh sebaliknya perempuan muslimah ya menikah kepada laki-laki ahlul kitab. Ini yang tidak boleh. Kurang lebih demikian. Baik Ustadz, mengingat waktu sudah malam ya, semoga tadi bisa menjawab ya terkait bagaimana pernikahan dengan seorang mu'alaf kemudian berbalik lagi menjadi seorang Nasrani. Baik, ini satu pertanyaan saya simpan ya Ustaz untuk dipersiapkan di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Arfi bisa kita tangkap ya, semoga menguatkan kembali kita bagaimana pondasi syahadat itu salah satu unsur dalam akidah yang kemudian menjadi penting, menjadi sebab amalan kebaikan kita dihitung dan kemudian Allah akan membalas dengan sempurna di akhirat nanti. Baik, marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majelis. Baik, banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.